Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas profil serta analisis Partai Demokrat dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru demokrasi. Di tengah perubahan politik tersebut, lahirlah sebuah partai yang membawa semangat nasionalis, religius, dan demokratis. Partai Demokrat didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan resmi disahkan pemerintah pada 27 Agustus 2003. Pembentukan partai ini berkaitan dengan kondisi politik Indonesia pasca reformasi 1998 yang saat itu membutuhkan partai baru dengan semangat nasionalis, religius, dan demokratis. Pembentukan Partai Demokrat juga tidak lepas dari sosok Susilo Bambang Yudhoyono yang mulai dikenal masyarakat setelah sidang istimewa MPR tahun 2001. Beberapa tokoh yang ikut mendirikan partai ini antara ada Frans Rumangkang, Ahmad Mubarok, Yusril Ihza Mahendra, Subur Budi Susanto, Irza Tanjung, Rizal Malarengang, dan tokoh lainnya. Dalam perkembangannya, Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilu presiden tahun 2004 dan mengantarkan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada pemilu 2009, Partai Demokrat mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi partai peraih suara terbanyak secara nasional. Namun setelah itu, elektabilitas Partai Demokrat mulai mengalami penurunan akibat konflik internal dan kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader partai. Meskipun begitu, Partai Demokrat tetap juga menjadi salah satu partai besar yang masih bertahan di parlemen hingga saat ini. Ideologi Partai Demokrat adalah nasionalis dan religius yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai ini juga menekankan demokrasi, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, serta pemerintahan yang bersih. Dalam kebijakan politiknya, Partai Demokrat juga dikenal sebagai partai tengah yang moderat dengan slogan nasionalis, religius, dan demokratis. Saat ini, Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang kita kenal sebagai HAY. Struktur organisasi Partai Demokrat terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Dewan Pemimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, Dewan Kehormatan, hingga pengurusan daerah seperti DPD dan DPC. Tokoh penting dalam Partai Demokrat ini antara lain Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono, Tengku Rifki Harsha, dan Herman Kharon. Figur yang paling berpengaruh dalam partai ini SBY karena beliau merupakan pendiri sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia. Pemilih Partai Demokrat umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah, kelompok nasionalis, religius, serta pemilih yang pernah mendukung kepemimpinan SBY. Daerah kekuatan Partai Demokrat tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah Kalimantan. Segmentasi pemilihannya juga banyak berasal dari masyarakat perkotaan, pemilih moderat, generasi dewasa, dan sebagai pemilih pemuda. Pada pemilu legislatif 2024, Partai Demokrat memperoleh 11.000,2 suara nasional atau sekitar 7,43% suara nasional. Partai Demokrat juga berhasil memperoleh 44 kursi DPR RI periode 2024 sampai 2029. Hasil ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat berhasil melewati ambang batas parlemen atau parliamentar threshold sebesar 4%. Dalam menghadapi pemilu 2024, Partai Demokrat menggunakan berbagai strategi kampanye, terutama melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter. Partai Demokrat juga menjalani kampanye digital yang menampilkan citra HY sebagai pemimpin muda. Selain itu, partai ini membangun koalisi politik dengan partai lain untuk memperkuat posisi dalam pemerintahan serta mencoba penarikan pemilih muda dengan pendekatan yang lebih modern dan komunikatif. Dalam sistem multipartai Indonesia, Partai Demokrat juga termasuk sebagai partai menengah besar yang cukup berpengaruh. Kekuatan Partai Demokrat ini terletak pada figur SBY, jaringan partai yang luas, serta pengalaman dan pemimpinan pemerintah. Namun, partai ini juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada figur tertentu, konflik internal, serta penurunan loyalitas pemilihan. Dalam kaderisasi ini, Partai Demokrat mulai membangun regenerasi melalui tokoh muda seperti AHY dan memberikan ruang lebih besar kepada perempuan dan pengurusan partai maupun pencalonan legislatif. Partai Demokrat menghadapi berbagai kritik dan tantangan seperti konflik internal partai, isu politik dinasti keluarga Yudhoyono, serta kasus korupsi yang pernah melibatkan kader partai. Selain itu, partai ini juga mengalami penurunan elektabilitas dibanding masa kejayaan pada tahun 2009. Kaderisasi yang dinilai belum maksimal serta keterlibatan perempuan dalam posisi strategis partai juga masih menjadi perhatian. Kesimpulannya, Partai Demokrat merupakan salah satu partai penting dalam sejarah politik Indonesia pasca reformasi. Partai ini pernah mencapai puncak kekuasaan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masih bertahan sebagai partai besar hingga saat ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Partai Demokrat tetap memiliki peluang untuk berkembang apabila mampu memperkuat kaderisasi, menjaga soliditas internal, dan menyesuaikan strategi politik dengan perkembangan zaman. Dalam demokrasi Indonesia, Partai Demokrat tetap memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem multipartai dan pembangunan politik Indonesia.